Karena mobil itu tidak ada manfaat apa-apa tanpa ada supirnya. Ya, supir ini yang memegang kendali. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dani Budiman, biasa dipanggil Kang Dani. Saya tinggal di Bandung. Para sahabat, hari ini saya akan membahas sedikit mengenai fitrah diri. Bahwa sebenarnya fitrah diri kita ini adalah penuh dalam keberlimpahan, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Karena itulah setelan pabrik kita seharusnya. Karena kita datang dari leluhur kita, Nabi Adam. Nabi Adam datangnya dari surga, ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada fitrah diri, seakan-akan kita kembali kepada surga, di mana penuh keberlimpahan, penuh kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Tapi bagaimana untuk kembali ke fitrah diri ini? Untuk kembali ke fitrah diri, maka kita perlu mengenal diri. Mengenal diri ini tidak hanya luarnya saja, tapi luar dan dalam. Tidak hanya zohirnya saja, tapi zohir dan batin. Kalau bicara batin, maka kita ini sebenarnya adalah makhluk yang luar biasa, yang sangat luar biasa, ya. Dimana ruh, ya, bagian kita ruh ini adalah entitas langit yang tidak diciptakan oleh Allah, tapi ditiupkan oleh Allah. Karena kata Allah, kutiupkan ruhku. Ya, jadi bukan kuciptakan ruh, bukan. Ditiupkan langsung dari bagian Allah. Jadi kita ini percikan Allah. Turun ke muka bumi ini dikasih wadah atau kendaraan. Ya, kendaraannya apa? Tubuh kita ini. Elemennya 4. Elemen bumi, air, api, angin, dan tanah. Lalu menyatu menjadi diri kita yang saat ini. Ya, jadi dalam diri kita ini tersimpan suatu rahasia, suatu elemen yang sangat luar biasa, yang tidak kita sadari, yang tidak bisa kita manfaatkan karena tidak tahu caranya. Bagaimana mau tahu cara memanfaatkannya sementara kita tidak kenal diri kita apa saja elemen-elemen yang ada, ya. Nah, untuk menjadi fitrah, kembali kepada fitrah diri, kenali itu semua, ya, bahwa kita memang adalah seorang manusia yang memiliki 2 elemen lahir dan batin. Dan ibarat mobil, kalau yang lahir ini seperti mobilnya, kemudian yang batin ini adalah supirnya. Bayangkan kalau tidak ada supir, mobilnya nggak bisa kemana-mana. Bayangkan kalau tidak ada ruh, tubuh kita ini adalah sebongkah daging ataupun bangkai. Ya, jadi ini yang penting, justru malah kita harus lebih mendalami terkait ruhnya, bukan sekedar supirnya, bukan sekedar tahu mobilnya. Karena mobil itu tidak ada manfaat apa-apa tanpa ada supirnya. Ya, supir ini yang memegang kendali. Dan di dalam diri kita, karena kita memang merupakan paduan dari bumi dan langit, maka ada semesta di dalam diri kita, di mana diri kita inilah penguasanya, pengendalinya. Maka kalau kita mampu mengendalikan semua elemen bumi ini, air, api, angin, dan tanah, mengendalikan zohir kita, ya, batin kita sebagai pengendalinya, maka kita seperti kembali kepada fitrah diri sebagai seorang avatar, pengendali air, api, dan angin, juga tanah. Ya, jadi memang kita ini adalah makhluk yang luar biasa. Ini yang perlu kita sadari. Dengan menyadari ini, makin mengenali lebih dalam, makin memahaminya lebih dalam, bahkan bisa bertemu dengan yang ada di dalam, maka kita akan kembali kepada fitrah diri kita. Manusia dengan penuh kelimpahan, penuh kebahagiaan, penuh fitrah, penuh ketenangan jiwa. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, karena kita akan kembali bertemu di waktu-waktu berikutnya. Salam semesta, salam luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.